Shalom NDC Peoples, apa kabar hari ini? Senang bisa ketemu lagi di pembahasan kita ya. Hari ini nih kita mau bahas satu topik dari Renungan Revive hari ini yang sebenarnya deket banget sama kita, yaitu soal hubungan antara hati kita sama ya apa yang keluar dari mulut kita. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu, terus mikir, omongan saya hari ini tuh sebenarnya nunjukin apa ya yang ada di dalam hati. Nah, kita akan lihat lebih dalam dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45 yang diangkat di Revive hari ini. Intinya sih simple tapi dalam banget. Apa yang meluap dari hati, nah itu yang bakal diucapin sama mulut kita. Yuk kita coba kupas bareng-bareng. Jadi ayat Lukas itu kan pakai perumpamaan pohon sama buah ya. Jelas banget gitu, pohon baik, ya buahnya pasti baik. Nggak mungkin kan pohon nggak baik, buahnya jadi baik. Nah, Revive hari ini bilang, pohon itu ya hati kita. Terus buahnya, ya itu perkataan kita sehari-hari. Gimana tuh? Betul banget. Dan yang menarik, Revive hari ini tuh ngasih penekanan soal definisi hati yang baik itu apa. Jadi bukan cuma sekedar baik secara umum aja gitu. Oh, bukan cuma soal moral ya? Bukan, tapi lebih spesifik, hati yang isinya itu hikmat Tuhan. Nah, renungan ini ngutip dari Yakobus 3 ayat 17 buat ngejelasin hikmat yang murni. Terus pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan gitu. Plus menghasilkan buah-buah baik lainnya. Nah, hati yang kayak gini nih, yang otomatis keluar dari mulutnya itu kata-kata yang ya penuh harapan, sukacita, yang ngebangun gitu loh. Oke, oke. Jadi standarnya tinggi ya, hati yang penuh hikmat Tuhan ya? Iya. Nah, sebaliknya nih, kalau hati kita mungkin belum terlalu sinkron ya sama kebenaran Tuhan, mungkin masih ada kecewa, atau takut, atau apa gitu yang belum beres. Gimana tuh jadinya? Revive hari ini ngingetin yang sering keluar tuh malah ya keluhan. Atau kata-kata yang nunjukin keputusasaan. Atau bahkan kadang nggak sadar kata-kata kita nyakitin orang lain. Wah, iya juga ya. Ini nyambung banget sama ayat hafalan yang dikutip juga dari Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Jelas banget kan koneksinya? Benar, benar. Hati bijak, mulutnya juga jadi bijak ngomongnya. Ini jadi kayak cermin ya buat kita. Pas dengar ini saya jadi mikir, berarti kita bisa pakai omongan kita sendiri buat cek kondisi hati kita dong ya. Mungkin Anda di rumah juga bisa coba nih, kalau kita jujur gitu dengerin apa yang kita omongin seminggu ini. Kira-kira diagnosa hati kita gimana ya? Itu pertanyaan bagus banget. Dan yang penting, Revive hari ini itu nunjukin ada harapan buat berubah. Ada potensi perubahan yang, wah luar biasa kalau kita izinkan Roh Kudus kerja di hati kita. Renungan itu ngasih contoh transformasi yang konkret banget loh. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih ya, dari yang mungkin sering kepikiran atau ngomong, aduh kok nasibku sial terus ya, gitu. Itu bisa berubah jadi pengakuan iman, aku percaya, Tuhan itu pasti ngerjain semuanya buat kebaikanku. Wow. Atau dari rasa putus asa yang mungkin keluar lewat kata-kata, rasanya pengen mati aja deh. Itu bisa diganti sama kesadaran, justru pas aku lemah gini, kuasa Tuhan itu malah makin kelihatan. Dalam ya? Satu lagi contohnya, mungkin pas kita banding-bandingin diri sama orang lain ya, keluar omongan, enak banget sih hidupmu, kamu kan dapat warisan, aku mau mulai dari nol. Sering tuh kejadian. Iya kan? Nah, itu bisa diubah jadi ucapan syukur, Tuhan tahu kok bagianku yang pas buat aku. Aku syukuri aja peran dan tugas yang Dia kasih. Ini bukan cuma ganti kata-kata loh ya, tapi bener-bener buah hati yang diubahkan. Contoh-contohnya itu kuat banget sih dampaknya. Jadi poin dari Revive hari ini tuh bukan sekedar poles omongan biar kedengeran rohani gitu ya. Bukan cuma di permukaan aja kan? Tepat sekali. Fokusnya itu di sumbernya, bukan cuma hasilnya. Revive hari ini itu nekenin kalau ini proses kita menundukkan hati. Nundukin ke firman Tuhan. Kita aktif gitu loh nerima hikmatnya. Yang tadi itu yang murni, pendamai, peramah. Terus kita biarin karakter Kristus itu ngalir aja gitu, secara alami lewat omongan kita. Jadi bukan dipaksa ya? Bukan paksaan. Ini hasil dari hubungan kita yang hidup sama Tuhan. Makanya, pertanyaan penting buat kita renungkan dari bacaan ini, gimana caranya kita bisa terus jaga hati kita? Biar kata-kata yang keluar itu bukan cuma benar, tapi cara ngomongnya juga enak didengar Tuhan dan jadi berkat buat orang lain setiap hari.
gitu kan? Iya, bener banget. Jadi kalau kita simpulkan dari pembahasan Revive hari ini, intinya praktis banget ya. Perkataan kita itu kayak jendela lah buat ngintip kondisi hati kita. Jadi dengan kita sengaja jaga hati, isi terus pakai kebenaran, pakai hikmat Tuhan, otomatis nanti ucapan kita juga ikut berubah, jadi sumber kehidupan, jadi berkat, gitu ya. Persis. Jaga hati itu kuncinya. Nah, buat Anda nih yang pengen terus bertumbuh bareng-bareng dalam komunitas iman, kita mau ngajak Anda yang mungkin belum gabung sama CORE, yuk jadi bagian di dalamnya. CORE ini komunitas kelompok kecil kita di NDC. Gampang kok caranya, tinggal download aja aplikasi My NDC, terus gabung di sana. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada satu pemikiran lagi nih buat Anda bawa pulang. Kalau kita tahu hubungan hati sama ucapan itu erat banget, gimana kalau kita mulai lihat setiap obrolan kita, bahkan yang santai sekalipun, itu sebagai kesempatan emas buat, ngukur suhu hati kita di hadapan Tuhan. Coba direnungkan ya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.